Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang masalah penugasan pada program linier. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah transportasi, dan di sini salah satu aplikasi program linier kita bisa menyelesaikan tentang masalah penugasan. Nah, apa itu masalah penugasan? Kita ke definisi dulu ya. Masalah penugasan itu merupakan masalah dalam program linier yang tujuannya adalah menentukan pembagian tugas yang optimal antara sejumlah karyawan dan sejumlah pekerjaan. Nah, tujuan optimasi tersebut itu bisa berupa meminimalkan biaya operasional, meminimalkan waktu pengerjaan, atau memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi, kalau untuk masalah penugasan, itu nanti akan ada masalah meminimalkan atau masalah memaksimalkan tergantung dari konteks soalnya. Nah, di masalah penugasan ini, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah penugasan namanya adalah metode Hungarian. Baik masalah minimasi maupun masalah maksimasi itu bisa diselesaikan dengan cara metode Hungarian. Nah, jadi dari beberapa penjelasan tadi, di sini ada beberapa kata kunci untuk masalah penugasannya. Yang pertama adalah metode Hungarian, yaitu metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah penugasan. Kemudian dalam masalah penugasan sendiri nanti ada masalah maksimasi dan minimasi, serta terakhir nanti akan kita bahas tentang sebuah kasus khusus dalam masalah penugasan, yaitu tentang masalah yang tidak seimbang. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas dulu tentang masalah minimasi. Di sini masalah minimasi itu bertujuan untuk menentukan pembagian tugas dengan total biaya atau waktu seminimum mungkin. Jadi nanti dari soal yang ditentukan kita harus menentukan nilai seminimal mungkin yang diminta oleh soal. Di sebelah kanan ini sudah saya tuliskan metode Hungarian yang nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah minimasi. Nah, tapi kalau saya baca seperti ini sepertinya tidak jelas atau mungkin kurang ada gambaran seperti itu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan langkah per langkahnya langsung pada contoh soal. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ini ada sebuah contoh soal ya. Sebuah perusahaan percetakan digital memiliki 4 orang desainer, yaitu Ali, Budi, Citra, dan Dian. Kemudian pada suatu waktu perusahaan menerima 4 proyek desain, yaitu ada poster, brosur, banner, dan logo. Setiap desainer memiliki tingkat kemampuan dan waktu pengerjaan yang berbeda, sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan juga berbeda. Nah, perkiraan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan kepada masing-masing desainer ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, tentukan pembagian proyek sehingga biaya yang harus dikeluarkan perusahaan itu adalah seminimal mungkin. Itu soalnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada sebuah tabel. Ini merupakan rangkuman dari soal cerita tadi. Jadi desainernya di sini ada 4. Kemudian tugas atau proyeknya juga ada 4 ya. Ada pembuatan poster, brosur, banner, dan logo. Lalu di tengah ini apa? Ini di tengah adalah informasi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar masing-masing desainer saat mengerjakan proyek. Nah, contoh. Saat Ali mengerjakan brosur, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya sebanyak 16. 16 di sini adalah bilangan yang sudah saya sederhanakan ya. Jadi satuannya atau 16 ini bisa dalam juta, 16 juta misalkan, atau 1.600.000 atau 160.000 dan seterusnya. Intinya adalah angka nolnya di sini saya hilangkan supaya bilangannya lebih mudah. Gitu. Jadi kembali lagi, misal Ali mengerjakan brosur, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membayar Ali sebesar 16. Budi kalau mengerjakan banner, maka perusahaan harus membayar sebesar 20. Dian kalau dia mengerjakan logo, maka perusahaan harus membayar sebanyak 17, seperti itu.
Ya, jadi di tengah ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar masing-masing desainer seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita kopikan. Jadi data yang kita perlukan itu sebenarnya ini, data angka-angka yang di tengah ini. Kita copy ini tabel yang ada di tengah ya, tabel biaya operasionalnya. Nah, ini kita bahas satu persatu langkah-langkahnya. Langkah pertama, cari nilai minimum pada setiap baris. Nah, ini ada tabel yang berisi angka-angka. Ini merupakan bilangan atau biaya operasional yang tadi saya copy dari sini. Ini tadi saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Ya. Lalu langkah pertama, cari nilai minimum pada setiap baris. Nah, kita lihat di baris pertama itu nilai minimumnya adalah 13. Baris kedua nilai minimumnya adalah 14. Baris ketiga nilai minimumnya adalah 13. Baris keempat nilai minimumnya adalah sama, 13. Nah, lalu kurangkan setiap elemen baris dengan nilai minimum baris tersebut. Jadi, kita kan sudah dapat nilai minimum ini. Kita kurangkan setiap elemen dengan nilai minimum tersebut. Contoh, di sini 13 kita kurangkan dengan 13, hasilnya adalah di sini 0. Nah, lalu berikutnya 16 dikurangi 13. Di sini 16 dikurangi dengan 13 hasilnya adalah 3. Kemudian 15 dikurangi 13 hasilnya adalah 2. Dan terakhir 15 dikurangi 13 hasilnya adalah 2. Lalu baris berikutnya kita kurangkannya dengan 14. Jadi kita mengurangkannya itu sesuai dengan nilai minimum baris tersebut gitu. Kalau kita baris kedua berarti dikurangkannya dengan nilai minimum di baris kedua. 17 kurangi 14 ada 3. 14 kurangi 14 0. 20 dikurangi 14 ada 6. 19 kurangi 14 ada 5. Dan seterusnya kita kurangkan setiap elemen baris dengan nilai minimum dari baris tersebut. Ini berarti 2 di baris ketiga ya, 12, kemudian ada 4 dan ada 0. Kemudian di baris keempat kita kurangkan semua elemennya dengan 13, berarti 1, 0, kemudian 7, dan di sini ada 4, seperti itu. Nah, ini namanya reduksi baris. Jadi langkah pertama adalah reduksi baris ya. Nah, ini langkah pertama. Kemudian di langkah kedua, ini yang namanya reduksi kolom. Kalau tadi reduksi baris, maka di sini adalah reduksi kolom. Di reduksi kolom, apa sih yang kita lakukan? Nah, di reduksi kolom ini, kita mencari nilai minimum setiap kolom. Jadi, tabel baru yang kita dapatkan dari langkah 1, saya kopikan dulu di sini. Nah, lalu kita cari nilai minimum dari setiap kolom ya. Kolom pertama nilai minimumnya adalah di sini 0. Kolom kedua nilai minimumnya adalah 0. Kolom ketiga nilai minimumnya adalah 2. Kolom keempat nilai minimumnya adalah 0. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai minimum dari setiap kolom, lalu kurangkan setiap elemen kolom dengan nilai minimum tersebut. Jadi ini ya, kolom pertama kita kurangkan dengan 0. Karena pengurangannya 0 berarti di sini tetap ya, 0, 3, 2, 1. Kolom kedua kita kurangkan semua dengan 0. Jadi hasilnya tetap 3, 0, 12, 0. Kolom ketiga itu berarti kita kurangkan dengan angka 2. Hasilnya adalah 0, 4, di sini 2, di sini 5.
Kemudian kolom keempat itu tetap ya karena pengurangnya dan adalah 0. Jadi di sini 2, 5, 0, 4. Nah, seperti itu. Ini untuk langkah kedua untuk reduksi kolom ya. Ini hasilnya yang sebelah kanan. Nah, kalau sudah di langkah kedua, kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah tutup semua elemen 0 dengan garis horizontal atau vertikal. Nah, dari tabel terakhir yang kita dapatkan dari langkah kedua, saya kopikan di sini nih ya. Angkanya sama persis. Tutup semua elemen 0 dengan garis horizontal atau vertikal. Jadi intinya kita harus menutup semua elemen 0 dengan garis horizontal atau vertikal. Jadi kita harus mencoret baris atau kolom sehingga semua angka 0 itu tercoret. Contoh seperti ini. Saya coret baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, jadi semua angka 0-nya sudah tercoret kan? Tapi masalahnya adalah kita harus mencoret semua angka 0 tersebut dengan jumlah garis yang sesedikit mungkin. Jadi, kalau tadi kan kita membutuhkan 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian, alternatif berikutnya, kita juga bisa menggarisnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, pertanyaannya adalah apakah ada jumlah garis yang lebih sedikit dari 4 tadi untuk menutup semua 0? Nah, kita harus trial and error ya untuk mendapatkan garis vertikal atau horizontal untuk menutup angka 0 jumlah garisnya itu sesedikit mungkin. Nah, biasanya kita bisa mulai dari baris atau kolom yang jumlah 0-nya paling banyak. Kita bisa coret dulu. Ini baris pertama kita coret ya. Kemudian ada kolom kedua yang 0-nya juga ada 2. Yang terakhir ini ada baris ketiga. Nah, gitu, itu kita coret. Atau kalian juga bisa seperti ini. Nah, di sini jumlah garis yang menutup angka 0 ada 3 ya. Ini sudah paling minimum. Jadi kalau kalian mencoba lagi sudah mentok tuh jumlah garis yang paling sedikit untuk menutup angka 0 adalah 3 garis. Ya, jadi boleh tadi kolom 4 yang dicoret atau di sini baris 3 yang dicoret ya. Nah, kalau kita lihat jumlah garis yang menutup angka 0 itu ada 3. Kalau kalian lihat ya, ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sedangkan jumlah baris atau jumlah kolom dalam matriks ini, dalam tabel ini adalah 4. Jumlah barisnya ada 4 ya. Jumlah kolomnya juga ada 4. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah garis penutup itu masih kurang dari jumlah baris atau jumlah kolom, yaitu yang jumlahnya 4. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa program itu belum optimum. Kalau jumlah penutup garisnya masih kurang dari jumlah baris atau jumlah kolom, artinya program belum optimum. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan yang namanya perbaikan program. Caranya gimana? Caranya cari bilangan yang terkecil dari bilangan-bilangan yang tidak tertutup. Kalau kita lihat di sini yang tidak tertutup itu ada angka 3, angka 1, sini ya. Bilangan-bilangan yang tidak tertutup garis, ada ini yang saya lingkari. Nah, dari bilangan yang tidak tertutup garis ini, bilangan mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah angka 1. Maka nanti kita akan memproses atau memperbaiki program dengan menggunakan angka 1. Seperti apa? Nah, kita ke slide berikutnya nih.
Di sini saya sudah tabel ini ya, yang di kiri itu merupakan tabel dari slide berikutnya yang sudah saya copy sama persis ya. Nah, kita kan akan melakukan perbaikan program. Bagaimana cara melakukan perbaikan programnya? Ini di atas sudah ada pedomannya ya. Di sini. Setiap elemen yang tidak tertutup garis dikurangi 1. Angka 1 itu dari mana? Angka 1 itu dari tadi. Kita kan mencari bilangan terkecil yang tidak tertutup garis kan? Nah, di sini angka 1. Jadi angka 1 itu tidak mutlak, tergantung nanti kita menemukannya angka berapa. Yuk, perbaikan program. Setiap elemen yang tidak tertutup garis dikurangi 1. Berarti di sini di baris kedua, angka 3 itu berubah menjadi 2, kemudian di baris keempat angka 1 berubah menjadi 0 karena dikurangi 1. Lalu kita kurangkan semua yang tidak tertutup garis dengan angka 1. Berarti di sini 3, 4, di bawah nanti berarti ada 4 dan ada 3. Lalu setiap elemen yang tertutup satu garis tidak berubah. Nah, angka 0 di sini ya. 0, 0, 2 itu tertutup satu garis. Tapi angka 3 ini yang di tengah, dia perpotongan. Jadi ikutnya dia tertutup oleh 2 garis. Nah, kita proses yang tertutup oleh 1 garis dulu. Setiap elemen yang tertutup 1 garis tidak berubah. Berarti di sini 0 tidak berubah. 0 di sini juga tidak berubah. Angka 2 juga tidak berubah. Yang di sini ada 0 tidak berubah. 2 dan 2. Di sini juga ada 0. Atas sini ada 0. Itu yang tidak berubah. Kemudian, setiap elemen yang tertutup 2 garis ditambah 1. Berarti di sini angka 3 ditambah dengan 1 adalah 4. 12 ditambah 1 adalah 13. Nah, sudah. Ini kita sudah mendapatkan tabel perbaikannya, hasil dari perbaikannya. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita uji lagi dengan cara membuat garis penutup angka 0 seminimal mungkin. Nah, di sini udah saya salin tabel yang terbarunya. Kita akan membuat garis-garis penutup angka 0 dengan garis seminimal mungkin ya. Kita coba dulu. Ini boleh ditutup kolom pertama, baris pertama, baris keempat, lalu di sini bisa baris kedua, kolom kedua, kolom keempat. Tapi kalau kita lihat ini jumlah garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya malah melebihi jumlah baris atau jumlah kolom. Padahal kalau kita mau berhemat, itu sebetulnya bisa kita seperti ini aja gitu. 1, 2, 3, 4 ya. Daripada 5 lebih baik seperti ini karena lebih sedikit garisnya. Pertanyaan saya, ada tidak yang lebih sedikit dari 4? Ini kan jumlah garis penutupnya ada 4. Ada tidak jumlah garis penutup yang lebih kecil dari 4? Nah, kita bisa menggambarnya secara horizontal juga. 1, tutup, 2, 3, 4. Nah, masih juga 4. Nah, kalau kita coba yang lain, itu sudah mentok ya. Kalau kita mau mencoba dengan cara yang manapun itu, kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Kita garis paling sedikit untuk menutup angka 0 adalah 4. Sudah tidak bisa lebih sedikit lagi. Nah, kita coba lihat, penutup 0-nya adalah 4, kemudian jumlah kolom atau barisnya juga 4. Nah, ini sudah sama ya. Jumlah penutup 0 dengan jumlah baris atau kolomnya sudah sama. Artinya, program sudah optimum gitu. Nah, ini programnya sudah optimum nih. Lalu bagaimana cara menafsirkan dari hasil ini? Caranya seperti apa? Nah, caranya ini. Kita lihat angka 0. Ini kan kalau di soal awal baris pertama itu adalah A, karyawan A,
kemudian baris kedua merupakan karyawan B, baris ketiga karyawan C, dan baris keempat adalah karyawan D. Kemudian yang di atas ini ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, sama pekerjaan 4 atau proyek ya. Nah, kita cara menafsirkannya adalah kita tulis semua yang angka nolnya. Jadi misalkan di Ali, di A, itu nomor berapa yang angkanya 0? Itu kan berarti proyek 1 sama proyek 3. Ya, di sini saya tandai Ali itu yang 0 adalah proyek 1 sama proyek 3. B itu ada proyek 2, C proyek 4, dan D ada proyek 1 dan proyek 2. Kita tuliskan di solusinya. Jadi Ali itu proyek 1 sama 3 jatahnya, B itu proyek 2, C proyek 4 Citra, Dian atau D itu proyeknya adalah nomor 1 sama nomor 2. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa orang yang bisa memegang atau punya alternatif untuk memegang proyek yang sama. Nah, tapi kita lihat dulu yang sudah fix. Ini Budi itu 2. Budi itu sudah pasti memegang proyek 2. Akibatnya apa? Akibatnya Dian sudah tidak bisa lagi pegang nomor 2. Jadi Dian hanya bisa memegang nomor 1. Citra masih di 4. Nah, Ali, karena nomor 1 sudah dipegang oleh Dian, maka Ali pegang nomor 3, seperti itu. Nah, jadi intinya kalau di masalah penugasan adalah satu karyawan, satu pekerjaan, gitu. Walaupun di sininya double, itu artinya alternatif, tapi kita harus melihat karyawan mana yang memang sudah fix, gitu. Jadi misalkan Dian itu bisa mengerjakan nomor 1 atau nomor 2, tapi nomor 2-nya udah dikerjakan Budi, jadi otomatis Dian itu mengerjakan yang nomor 1, seperti itu dan seterusnya. Jadi di sini diperoleh pembagian tugasnya, Ali mengerjakan proyek 3, Budi mengerjakan proyek 2, Citra 4, dan Dian 1. Lalu kalau kita kembali lagi ke soal awal, Ali kan proyek 3 yang dikerjakan, maka di sini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk Ali adalah proyek 3 ya, berarti 15. Budi proyek 2, Citra proyek 4, Dian proyek 1. Nah, jadi diperoleh nilai Z minimumnya adalah 15 ditambah 14 ditambah 13 ditambah dengan 14, hasilnya adalah 56. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.